Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas Teknologi Rekayasa Komputer kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir pada mata kuliah sistem PLC kami. Yang pertama adalah untuk proyek tangki air. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Azarian Febriasari dengan NIM J0404241041. Nama saya Wira Setio Adi dengan NIM J0404241049. Nama saya Ahmad Valiansyah dengan NIM J0404241110. Nama saya Raditya Raka Irianto dengan NIM J0404241113. Lalu nama saya Raja Fajar Subati dengan NIM J0404242175. Baik, untuk yang pertama di sini kami akan menjelaskan dulu untuk proyek tangki air. Baik, untuk proyek kami yang pertama adalah proyek mengenai tangki air. Di sini saya akan menjelaskan desain dari CX programmernya. Pertama-tama pada rang 0 ini adalah inisialisasi nilai sensornya. Jadi pada rang 0 ini digunakan kontak per cycle yang hanya aktif satu kali saat PLC ini mulai dijalankan. Lalu instruksi move ini digunakan untuk mengisi nilai referensi sensor yaitu D1 sebesar 70 sebagai batas kondisi penuh. Lalu ada juga D2 di sini sebesar 30 sebagai batas kondisi kosongnya. Nilai ini akan digunakan sebagai acuan selama sistem akan bekerja. Lalu selanjutnya pada rang satu ini adalah start dan stop system. Di rang kedua ini berfungsi sebagai kontrol utama sistem tangki air kami. Tombol start ini digunakan untuk mengaktifkan sistem, sedangkan tombol stop di sini digunakan untuk menghentikan seluruh sistem. Pada rang ini juga digunakan self holding sehingga sistem tetap berjalan meskipun tombol start sudah dilepas. Output yang dihasilkan adalah bitnya akan hidup. Lalu rang kedua ini adalah pengisian tangki dan deteksi penuh. Di sini dilakukan proses untuk pengisian tangki air. Jadi saat sistem dalam kondisi hidup dan sensor penuh belum aktif, valve pengisian atau MV1 akan bekerja. Jadi nilai level air pada register D0 akan bertambah dan secara bertahap menggunakan instruksi increment setiap 0,2 detik. Lalu PLC akan membandingkan nilai D0 dengan batas penuh D1. Ketika nilai D0 mencapai atau melebihi 70 tadi, maka sensor dari S1 penuh itu akan aktif dan proses pengisian pun akan berhenti. Lalu selanjutnya pada rang ketiga ini adalah rang pengaduk aktif. Setelah sensor penuh tadi aktif, sistem akan masuk ke tahap pengadukan. Pada rang ini, motor pengaduk ini akan menyala ketika kondisi penuh telah tercapai dan proses pengosongan belum dimulai. Tujuannya adalah mensimulasikan pencampuran cairan di dalam tangki kami. Lalu yang rang keempat ini adalah rang timer pengadukan. Jadi di sini digunakan untuk mengatur durasi pengadukan menggunakan timer tim 0000 ketika motor pengaduk aktif. Setelah eh, setelah motor pengaduk aktif, timer akan mulai menghitung selama sekitar 5 detik. Jadi setelah waktu yang ditentukan tercapai, sistem akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu selanjutnya di rang 5 ini sebagai rang air sudah siap dan akan mengosongkan tangki. Jadi setelah timer ini selesai, output air akan aktif dan kondisi menandakan cairan siap untuk dikeluarkan atau dikosongkan. Selanjutnya valve pengosongan atau MV2 itu eh, akan bekerja. Nilai level air pada register D0 akan berkurang secara bertahap menggunakan instruksi decrement setiap 0,2 detik hingga mencapai batas kosong. Lalu rang keenam ini adalah sebagai pengosongan tangki dan deteksi kosong. Dilakukan proses pengosongan tangki pada rang keenam ini. Jadi saat sistem masih hidup, status air siap aktif itu dan sensor kosong belum belum aktif, maka valve pengosongan atau MV2 akan bekerja. Nilai level air yang tersimpan pada register D0 akan berkurang secara bertahap
menggunakan instruksi decrement 0,2 detik. PLC lalu akan membandingkan nilai D0 dengan batas kosong yang tersimpan pada D2. Jadi saat D0 mencapai atau lebih kecil dari 30, sensor S2 kosong akan aktif sehingga proses pengosongan akan dihentikan. Lalu ada rang yang terakhir. Rang yang terakhir ini adalah sebagai pendeteksi kosong dan counter siklus. Pada rang ini terdapat counter yang digunakan untuk menghitung jumlah siklus yang kami setting sebanyak 5 siklus. Jadi counter ini akan bertambah setiap kali satu siklus pengisian selesai dilakukan. Baik, untuk selanjutnya penjelasan CX Designer-nya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui logika pemrograman dari CXP yang sudah dijelaskan tadi, kita masuk ke bagian check designer-nya. Di sini kita bisa lihat jika kita sudah menaruh pengalamatan kepada desain-desain check designer yang sudah sesuai, ketika tangki ini ditekan tombol on-nya, dia akan mulai mengisi sampai si airnya itu menyentuh counter 100, karena kan kita nyeting threshold tadi di 100. Setelah tangki air itu menyentuh threshold 100, dia akan langsung masuk ke bagian motor pengaduk. Oh sorry, maksudnya threshold 70 ya, karena kan kita settingnya 70. Nah, situ dia bakal masuk ke motor pengaduk. Lalu setelah motor pengaduk selesai, dia bakal berkurang lagi, masuk ke motor pengosongan. Motor pengosongan ini kita set threshold di 30. Ketika sudah 30, maka motor pengisian akan menyala kembali, seperti itu. Dan ini akan terus berulang hingga 5 counter, karena kita settingnya tadi kan di 5 counter. Jadi ketika dia 5 counter, maka dia akan otomatis akan stop. Si tangki ini tuh akan stop, berhenti bekerja. Seperti itu, kira-kira logikanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.